Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah. Saya di sini akan menjelaskan tentang kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Adapun materi-materi yang akan saya jelaskan, yang pertama yaitu definisi kebijakan moneter, yang kedua sejarah kebijakan moneter Islam, yang ketiga kebijakan moneter dalam perspektif Islam, yang keempat tujuan kebijakan moneter dalam perspektif Islam, yang kelima, prinsip kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Yang keenam, instrumen kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Dan yang terakhir ada implikasi pembangunan ekonomi kebijakan moneter. Yang pertama yaitu ada definisi kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah serangkaian tindakan dan keputusan yang diambil oleh bank sentral suatu negara untuk mengontrol uang yang beredar, suku bunga, dan faktor-faktor ekonomi terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk mencapai stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Instrumen-instrumen kebijakan moneter melibatkan pengaturan suku bunga, operasi pasar terbuka, dan juga aturan terkait uang beredar. Dalam sistem moneter konvensional, instrumen yang dijadikan alat kebijakan moneter untuk mengendalikan uang yang beredar di masyarakat adalah bunga. Sementara Islam melarang adanya sistem bunga, hanya berfokus pada kebijakan moneter Islam yang lebih tertuju pada pemeliharaan berputarnya sumber daya ekonomi. Kemudian yang kedua, ada sejarah kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Dalam tradisi Islam, kebijakan moneter memiliki akar dalam ajaran ekonomi Islam yang diambil dari Al-Quran dan Hadis. Adapun sejarah singkat perkembangan kebijakan moneter dalam Islam yaitu yang pertama di era klasik Islam. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz 717 sampai 720 Masehi, diterapkan prinsip ekonomi yang mengedepankan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata, serta penggunaan uang dinar dan dirham diawasi dengan cermat. Kemudian yang kedua, ada pengaruh pemikiran ekonomi Islam. Pemikiran ekonomi Islam mulai berkembang seiring dengan karya-karya cendekiawan seperti Ibnu Khaldun pada abad ke-14. Prinsip-prinsip seperti ini yaitu prinsip larangan riba dan juga pentingnya keadilan ekonomi mulai menjadi dasar bagi sistem ekonomi. Yang ketiga ada pengaruh Umar bin Khattab 634 sampai 644 Masehi memainkan peran penting dalam pengembangan prinsip ekonomi Islam. Ia menetapkan kebijakan ekonomi yang menekankan pada pemerataan kekayaan dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang keempat ada penggunaan uang, emas, dan perak. Dalam sejarah Islam, penggunaan uang, emas, dan perak, dinar atau dirham, diterapkan secara luas. Nilainya tetap stabil dan dianggap sebagai instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip Islam. Kemudian, yang terakhir ada pengaruh pemikiran ekonomi modern, yang mana pemikiran ekonomi Islam ini mengalami revitalisasi pada abad ke-20 seiring dengan usaha menggabungkan prinsip-prinsip Islam dengan konsep-konsep ekonomi modern. Beberapa negara dengan mayoritas penduduk muslim mulai mencoba mengimplementasikan kebijakan moneter yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kemudian selanjutnya ada kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Berdasarkan perspektif Islam, kebijakan moneter sebenarnya bisa dijalankan tanpa menggunakan suku bunga. Hal ini dibuktikan pada zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Pada masa itu, perekonomian di Jazirah Arab dipakai yaitu perekonomian dagang. Maksudnya yaitu bila para pedagang melakukan ekspor barang, berarti mereka pun sesungguhnya sedang mengimpor dinar dan dirham. Dengan demikian, keseimbangan permintaan dan penawaran di pasar uang adalah derivative market dari keseimbangan pasar barang dan jasa. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan kestabilan Islam, tidak menggunakan instrumen bunga, tetapi Islam mengajarkan supaya mempercepat perputaran uang dan pembangunan infrastruktur sektor real. Kemudian, yang menjadi faktor pendorong percepatan perputaran uang adalah kelebihan likuiditas, tidak boleh ditimbun dan tidak boleh dipinjamkan dengan bunga. Sedangkan faktor menariknya adalah dianjurkannya transaksi pinjaman kord, sedekah, dan kerjasama bisnis dalam bentuk mudharabah. Yang selanjutnya itu ada tujuan kebijakan moneter dalam perspektif Islam.
yaitu ada 7. Yang pertama yaitu ada kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh. Artinya, kesejahteraan ekonomi kepada rakyat baik berupa penyediaan lapangan pekerjaan, pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi setiap individu yang berupa sandang, pangan, dan papan, serta pendidikan dan kesehatan. Yang kedua ada keadilan sosioekonomi dan distribusi pendapatan. Hal ini dilakukan agar terjadinya keseimbangan dan perbandingan antara orang yang memiliki hak dan agar terpenuhinya hak seseorang mendapatkan pemerataan distribusi pendapatan yang adil dan merata. Yang ketiga ada stabilitas nilai uang. Karena nilai mata uang sangat berpengaruh terhadap kehidupan perekonomian serta menentukan nilai dan harga suatu barang dan jasa, maka kestabilan nilai uang harus tetap dijaga. Yang keempat ada menciptakan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan konsisten dengan upaya optimalisasi penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Yang kelima, melakukan kontrol terhadap terjadinya siklus fluktuasi yang tinggi di dalam ekonomi yang dapat berpengaruh buruk terhadap aktivitas ekonomi dan menyebabkan pelaku ekonomi terkena dampaknya. Yang keenam, menegakkan nilai-nilai Islam dan memberlakukan norma-norma Islam dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan terhadap praktek yang dilarang syariat, seperti transaksi ekonomi yang berdasarkan bunga, serta memberikan dukungan terhadap kegiatan ekonomi yang dianggap perlu dengan memberikan prioritas yang tinggi, dan begitu juga sebaliknya. Dan yang terakhir ada menjaga keseimbangan di dalam neraca pembayaran eksternal. Kemudian, adapun prinsip kebijakan moneter dalam perspektif Islam, yaitu yang pertama ada kekuasaan tertinggi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu manusia merupakan pemimpin atau khalifah di bumi. Yang ketiga yaitu semua yang dimiliki dan diperoleh oleh manusia karena seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, jika saudaranya kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki oleh saudaranya yang lebih beruntung. Yang keempat, kekayaan tidak boleh ditumpuk atau ditimbun. Yang kelima, kekayaan harus diputar. Yang keenam, menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian dapat menghapus konflik antara golongan. Yang ketujuh, menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin. Selanjutnya ada instrumen kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Ciri utama dari kebijakan moneter dalam perspektif Islam adalah dihapusnya sistem bunga dari sistem keuangan oleh otoritas moneter. Ketidakadaan sistem bunga merupakan instrumen yang sangat penting di dalam kebijakan moneter, menyebabkan otoritas moneter dalam Islam bergantung kepada instrumen yang lain dalam menjalankan kebijakan moneternya. Beberapa ahli ekonomi memberikan instrumen alternatif yang dapat digunakan dalam menjalankan kebijakan moneter, seperti rasio bagi hasil, rasio pinjaman, rasio tabungan, rekening giro, kemudian rasio pembiayaan, dan operasi pasar terbuka. Instrumen moneter keuangan syariah adalah hukum syariah. Bank sentral kemudian memerlukan instrumen yang bebas bunga untuk mengontrol kebijakan moneter dalam Islam. Beberapa pendapat menurut para ahli, mekanisme instrumen kebijakan moneter yang sesuai dengan syariah Islam mencakup 6 elemen. Yang pertama, target pertumbuhan M dan MO, di mana setiap bank sentral menentukan pertumbuhan peredaran uang sesuai dengan sasaran ekonomi nasional. Yang kedua, saham publik, terjadinya deposito atas uang giro dalam jumlah tertentu. Demand deposit bank-bank komersial maksimum itu 25%. Harus diserahkan kepada pemerintah untuk membiayai proyek-proyek sosial yang menguntungkan. Cadangan wajib resmi, di mana bank-bank komersial diharuskan memiliki cadangan wajib dalam jumlah tertentu di dalam bank sentral. Cadangan wajib resmi tersebut membantu memberikan pinjaman atas deposit sekaligus membantu menyediakan likuiditas yang memadai bagi bank. Kemudian ada pembatasan kredit. Kebijakan ini menetapkan batas kredit yang boleh dilakukan oleh bank-bank komersial untuk memberikan jaminan bagi penciptaan kredit sesuai dengan target moneter dan menciptakan kompetisi yang sehat antar bank komersial. Kemudian yang kelima ada alokasi kredit yang berorientasi pada nilai. Realisasi kredit harus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian alokasi kredit mengarah pada optimalisasi produk dan distribusi barang dan jasa yang diperlukan oleh sebagian besar masyarakat. Yang terakhir ada teknik lain, yaitu untuk merealisasikan sasaran yang diperlukan harus dilengkapi dengan teknik yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada implikasi pembangunan ekonomi kebijakan moneter. Implikasi atau dampak pembangunan yang dihasilkan dari kebijakan moneter
Ini dibagi ke dalam dua kategori yang luas. Itu yang pertama, dalam pembangunan ekonomi yang dihasilkan dari kebijakan moneter untuk kategori pertama adalah penghapusan bunga setiap piranti atau alat kebijakan moneter dan sebagai harga dari modal. Suatu amanat yang merupakan perintah dari kebijakan ekonomi moneter dan keuangan di dalam ekonomi Islam adalah menghapus bunga di dalam sistem keuangan dengan melarang semua bentuk praktek perbankan yang berorientasi berdasarkan suku bunga dan mentransformasikan semua sistem keuangan perbankan menjadi suatu sistem yang bebas bunga dan didasarkan bagi hasil. Kemudian yang kedua itu ada dampak pembangunan ekonomi yang dihasilkan dari kebijakan moneter kategori kedua, yaitu dengan melakukan tindakan-tindakan aktif yang ditujukan untuk menciptakan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah memainkan peran instrumen moneter. Menciptakan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah kebijakan moneter dan ini dapat dilakukan dengan memainkan instrumen kebijakan moneter. Jika bank negara menginginkan ekspansi moneter, maka bank negara harus mewajibkan bank komersial untuk membayar persentase keuntungan lebih tinggi kepada pengusaha dengan mengubah rasio keuntungan lebih banyak kepada pengusaha. Kebijakan ini akan meningkatkan investasi dari pendayagunaan sumber daya keuangan bank. Cukup sekian penjelasan saya mengenai kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.